menginisiasi pertama lahirnya APRI itu apakah dari Dirjen Bimas Islam atau memang dari para penghulu sendiri yang ngomong-ngomong gitu terus akhirnya terbentuk? Awalnya itu aspirasi penghulu ya saat itu karena ada kasus yang fenomenal di Kediri itu yang kemudian menjerat salah satu saudara kita secara hukum untuk mendeklarasikan. Setelah di Cirebon tahun 2013 itu kemudian dilakukan di Surabaya di Garden Palace atau apa nggak salah ya 2014 itu yang dibilang APRI Perjuangan tadi. Kalau bahasanya Mbak Joyo itu versi beliau akhir 2013 dideklarasikan 2014 itu APRI lahir belum punya akte kelahiran karena beliau bahasanya. Nah setelah 2019 diakui baru akte kelahiran itu dikeluarkan oleh Kemenkumham. Sinergi program APRI dari pusat ke bawah itu apakah sudah sesuai target menurut Pak Is dulu ini? Yang dilaksanakan itu jujur memang kita akui belum sesuai ekspektasi ya, belum cukup ideal. Walaupun ada program-program menurut saya kok sudah bagus toh Pak? Iya, walaupun ada program fenomenal yang berdampaknya luar biasa. Tetapi dari sisi struktur organisasi itu memang kelihatan teman-teman agak kelabakan. Kenapa? Karena tadi SDM-nya itu di daerah. Misalnya ada kegiatan di pusat ya, kita terkendala dengan jarak, terkendala dengan SDM. Karena SDM-nya dari daerah, dari cabang itu salah satunya. Yang kedua, karena memang sama-sama sibuk, kita ini ASN, jadi agak sulit. Gak ikut tok kerjanya gitu deh. Maka alhamdulillah ada teknologi daring itu, pakai daring ya. Jadi itu sedikit banyak mengurangi mobilitas yang itu cukup padat itu. Oleh karena itu kemarin ketika dilaksanakan kick off inisiasi dari APRI Pusat itu, bersama dengan BKKBN, itu ya kita membentuk EO. Kemudian Pak Nur Fuad ini ya, yang dirasakan dari pengurus APRI di kabupaten, apakah kegiatan yang ada di pusat sama daerah sama wilayah dan kabupaten itu sudah sinkron apa bagaimana? Pas dari kendala-kendala dari Pak Iswoyo tadi sampai Pak Iswoyo tadi, alhamdulillah yang kita di daerah di Kabupaten Tuban ini selalu mendukung program-program yang dilaksanakan oleh APRI Pusat maupun APRI wilayah. Ya, contohnya hari ini kita mengadakan workshop peningkatan kapasitas penghulu dalam pencegahan stunting itu. Kan, itu lanjutannya kegiatan yang kemarin saya tanyakan ya. Itu kan program dari APRI Pusat kemudian di breakdown ke daerah-daerah termasuk di Kabupaten Tuban ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur Kemenak Tuban? Jumpa kembali dengan saya dalam program yang sama On Mix Studio Kemenak Tuban bersama Laidia Mariati, Pranata Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban. Tidak lupa saya ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya semata. Pada kesempatan ini kita masih berlimpah berkah dengan kesehatan sehingga kita bisa melangsungkan kembali acara yang menjadi rutinitas dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya hari ini saya tidak sendiri, tapi ditemani oleh orang-orang yang luar biasa, para penggiat KUA di Kabupaten Tuban. Yang pertama ada Bapak Haji Nur Fuad SAG MM, beliau adalah Ketua APRI Kabupaten Tuban, juga sebagai Kepala KUA Kecamatan Pelumpang. Kemudian ditemani lagi oleh sahabat saya, dua-duanya sahabat saya nih, yang luar biasa juga, Bapak Ahmad Iswoyo SHI MM begitu ya. Beliau Kepala KUA Kecamatan Jenu sekaligus sebagai pengurus APRI Pusat begitu ya Pak ya. Ada koreksi mungkin dari informasi yang saya sampaikan tadi? Benar ya? Sehat apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Insya Allah Sehat baru semua. pertama. Jadi seger ini dari tadi ngantuk sama lapar Pak melihat baju-baju yang biru elektrik ini langsung padam gitu rasanya.
Baik Pak, kita ngobrol nih seputar APRI ya. Sebagai awal dari APRI di Kabupaten Tuban itu pembentukannya bagaimana? Mungkin dari Pak Nur Fuad dulu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi APRI di Kabupaten Tuban ini terbentuk juga diawali dengan terbentuknya APRI di tingkat pusat, kemudian di tingkat wilayah. Nah, kebetulan saya ini periode yang kedua, Mbak. Ya. Yang di pusat sendiri terbentuk tahun berapa Pak, kalau boleh tahu? Sebenarnya perjuangan terbentuknya APRI itu sudah mulai tahun 2013. Nah, cuma secara hukumnya 11 tahun Pak ya? Ya, secara hukumnya baru 5 tahun, baru tahun 2019. Tetapi sebelum itu sudah diawali dengan perjuangan non formal dalam pembentukan APRI. Dan saya juga termasuk yang satu periode itu belum formal. Yang periode yang kedua ini baru yang formal. Ya. Berarti Pak Fuad yang periode belum formal tadi itu dilantik tahun berapa? Tahun 2018, Mbak. Di Tuban ya, eranya Pak Haji Sahid kalau nggak salah ya. Itu belum formal ya? Belum formal sudah begitu mewahnya. Saya mengalami sendiri, saya ikut meliput waktu itu ya. Itu meriah. Mandiri dari awal. Betul. Terus kemudian Pak Iswoyo, mungkin ada program-program APRI yang mungkin dari pusat dulu itu apa Pak Iswoyo? Kalau program dari pusat itu setelah musyawarah nasional ya, Munas itu. Munasnya diawali tahun? Munas 2019. Yang setelah itu pembentukan ya. di Bogor itu setelah diakui sebagai salah satu-satunya organisasi profesi ya, kemudian berdiri APRI itu kemudian melakukan musyawarah nasional. Nah, karena sudah resmi diakui oleh instansi pemerintah, maka secara maraton APRI kemudian melakukan inventarisir program-program strategis yang menjadi program Kementerian Agama, khususnya Dirjen Bimas Islam. Kalau dari sisi regulasi, memang kita lebih fokus ke peningkatan kompetensi jabatan fungsional penghulu ya, sekaligus juga memberikan advokasi kepada para anggota, kemudian juga salah satu tugasnya adalah menentukan atau membuat kode etik profesi penghulu. Sudah ditelurkan dan dibuatkan kode etiknya, kemudian program-program strategis Dirjen Bimas Islam di breakdown dalam 6 biro di pusat, ada biro etika profesi, ada biro hukum Islam dan karya tulis ilmiah, pengembangan SDM, biro hubungan masyarakat dan informasi publik dan lain-lain. Kemudian di breakdown oleh APRI di wilayah dan di masing-masing cabang. Karena itu setiap kegiatan-kegiatan yang di APRI itu sudah otomatis membreakdown atau menindaklanjuti program-programnya Kementerian Agama. Alhamdulillah yang hari ini juga sedang berlangsung itu adalah program prioritas nasional 2024 ini stunting. Terus yang ini Pak Is, yang menginisiasi pertama lahirnya APRI itu apakah dari Dirjen Bimas Islam atau memang dari para penghulu sendiri yang ngomong-ngomong gitu terus akhirnya terbentuk? Kalau sejarah awalnya itu aspirasi penghulu ya saat itu, karena ada kasus yang fenomenal di Kediri itu yang kemudian menjerat salah satu saudara kita secara hukum. Kemudian jadi diawali dari bentuk kepedulian ya, ada empati dari teman-teman itu untuk mendeklarasikan. Setelah di Cirebon tahun 2013 itu kemudian dilakukan di Surabaya di Garden Palace atau apa salah ya, 2014 itu yang dibilang APRI perjuangan tadi. Kalau bahasanya Mbak Joyo, ketua saya ingatnya yang goreng kalau Mbak Joyo. Ketua pusat yang belum formal tadi itu, yang perjuangan. Itu versi beliau, APRI itu lahir. Mbak Joyo ini nama penghulu. Iya, Wakimun disebut Mbak Joyo. Itu lahir 2013, dideklarasikan 2014. Itu APRI lahir belum punya akte kelahiran karena beliau bahasanya. Nah setelah 2019 diakui baru akte kelahiran itu dikeluarkan oleh Kemenkumham berupa Oke. Terus tadi juga disebutkan Pak
Is sama Pak Pu, kalau tahu kepengurusan APRI itu ada di pusat, ada di provinsi, dan ada di kabupaten begitu ya. Nah, untuk yang di provinsi ini saya sebagai orang awam nih Pak, kalau di kabupaten kan kecamatan ya ini kalau yang provinsi bagaimana? Struktur organisasinya apakah sama dari orang-orang yang kabupaten di Jawa Timur atau bagaimana? Sama, dari di pusat pun SDM-nya ya sebenarnya dari daerah-daerah itu, dari cabang. Tetapi mereka membawa masing-masing wilayah diakomodir di pengurusan pusat. Begitu juga di wilayah. Di wilayah ya orang-orangnya ada di cabang di daerah-daerah sini atau di Kemenak kabupaten kota. Kemudian diakomodir, dimusyawarahkan seluruh cabang atau seluruh anggota di kabupaten kota, satu provinsi, kemudian mengadakan musyawarah wilayah untuk membentuk kepengurusan di tingkat wilayah. Kebetulan alhamdulillah saya juga menjadi sekretaris umumnya di wilayah Jawa Timur, dan sudah mau selesai juga ini. Boleh ya, pengurus di pusat, pengurus di wilayah. Boleh. Honornya 3 Pak. Banyak jabatan. Monggo Pak Is, mau dilanjut lagi mungkin? Boleh, karena ini kan pengabdian ya. Sesungguhnya tidak, malah rata-rata tidak mau, banyak yang keberatan. Karena ini organisasi profesi, ini kan organisasinya ASN ya. Dalam tanda kutip banyak bondo dewi gitu ya Pak. Iya betul, mandiri. Dari APRI berjuang mulai menggerakkan organisasi untuk diakui, untuk mengakomodir aspirasi teman-teman anggota itu saja sudah teman-teman memang merogoh kocek sendiri ya. Kemudian alhamdulillah begitu dikukuhkan, disahkan sebagai organisasi profesi, itu memang ada ADRT-nya. Salah satu sumber dananya adalah dari iuran anggota. Walaupun masih sangat sedikit, masih sangat minim ya, kita masih selalu melakukan perbaikan organisasi karena memang bukan LSM, bukan orang swasta ya. Jadi kita sambil bekerja, pengabdian di Kementerian Agama sekaligus juga pengabdian di organisasi. Jadi membagi waktu, tenaga, juga termasuk dana itu agak sulit ya, kita mencari sumber dananya kalau enggak sumber utamanya dari iuran anggota. Dari dananya dari mananya gitu ya. Iya. Oke, Pak Is, Pak Puat saya acung 2 jempol untuk APRI. Walaupun tidak ada dana, tapi kegiatannya saya lihat bagus dan elegan gitu ya. Walaupun tidak ada dana, berarti masing-masing sengkuyung gitu ya untuk bagaimana APRI menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kemudian saya ingin bertanya nih, sinergi program APRI dari pusat ke bawah itu apakah sudah sesuai target? Menurut Pak Is dulu ini. Kalau berdasarkan program-program yang dilaksanakan itu, jujur memang kita akui belum sesuai ekspektasi ya, belum cukup ideal. Walaupun ada program-program. Menurut saya kok sudah bagus toh Pak? Iya, walaupun ada program fenomenal yang berdampaknya luar biasa. Tetapi dari sisi struktur organisasi itu memang kelihatan teman-teman agak kelabakan. Kenapa? Karena tadi SDM-nya itu di daerah. Jadi ketika kita ada kegiatan di Pak Is mau izin mungkin bisa lebih maju sedikit biar oke. Misalnya ada kegiatan di pusat ya, kita terkendala dengan jarak, terkendala dengan SDM. Karena SDM-nya dari daerah, dari cabang, itu salah satunya. Yang kedua, karena memang sama-sama sibuk, kita ini ASN, jadi agak sulit. Gak ikut tok kerjanya gitu ya. Maka alhamdulillah ada teknologi daring itu, pakai daring ya. Jadi itu sedikit banyak mengurangi mobilitas yang itu cukup padat itu. Oleh karena itu kemarin ketika dilaksanakan kick off inisiasi dari APRI pusat itu, bersama dengan BKKBN, itu ya kita membentuk EO. Semacam EO dari teman-teman. Nah itu yang mau saya tanyakan memang diantaranya. Tunggu dulu ya. Tunggu saya bertanya. Kemudian Pak Nur Fuad ini ya, yang dirasakan dari pengurus APRI di kabupaten, apakah kegiatan yang ada di pusat sama daerah sama wilayah dan kabupaten itu sudah sinkron apa bagaimana? Terlepas dari kendala-kendala dari Pak Iswoyo tadi sampai Iswoyo tadi, alhamdulillah yang kita di daerah di Kabupaten Tuban ini selalu mendukung program-program yang dilaksanakan oleh APRI pusat maupun APRI wilayah. Ya, contohnya hari ini kita mengadakan workshop peningkatan kapasitas penghulu dalam pencegahan stunting itu.
kan itu lanjutannya kegiatannya iya, kemarin. yang kemarin Saya ya. tanyakan ya. Iya. Itu kan Iya. program dari APRI Pusat kemudian di breakdown ke daerah-daerah termasuk di Kabupaten Tuban ini, dan ini masih berlangsung sampai jam 15 nanti, Mbak. Oh, ini berarti non sewu Break, ya. ya, break. Break sebentar, kita pakai waktunya untuk Iya. podcast. Baik, kemarin baru saja diadakan kegiatan yang sangat viral menurut saya dan menurut banyak orang ya, yakni Gerak Penghulu Sejuta Pengantin Siap Cegah Stunting. Nah, ini mekanisme komunikasi dan koordinasi APRI Pusat sampai daerah bagaimana? Tapi sebelum itu dijawab, saya ingin tahu apa ya, target apa yang ingin dicapai dari kegiatan itu? Monggo Pak Pu. Pak Is dulu. Pak Is dulu. Monggo Pak Is. Yang Iya. punya program. Itu kalau dari awal inisiasi munculnya kegiatan itu sesungguhnya kita mengalir sesuai kebutuhan ya. Iya. Memang sudah kita programkan beberapa program-program apa istilahnya, program-program yang ada di Kementerian Agama. Salah satunya yang sekarang sedang giat itu kan masalah stunting ya. Dan Kementerian Agama sudah melakukan kerjasama dengan BKKBN, dengan Kementerian Kesehatan. Maka kita sebagai organisasi profesi yang tugas fungsinya salah satunya adalah menyiapkan generasi yang berkualitas, menjaga keluarga yang berkualitas. Itu maka kita endorse program itu menjadi program APRI Pusat juga. Sehingga kita melakukan terobosan dengan melakukan kerjasama dengan BKKBN. Itu tadi alhamdulillah kita bondo nekat, BKKBN bondo modalnya, mereka yang bondo modalnya yang dilaksanakan. Itu apa diawali dari angka stunting yang sangat tinggi di Indonesia umumnya gitu ya? Apa bagaimana Pak Is? Iya betul. Oh, ya. Dan karena kita di masing-masing daerah sebenarnya sudah melakukan kerjasama itu ya, kolaborasi, melakukan edukasi stunting itu di bimbingan-bimbingan perkawinan. Oleh karena itu langsung kita up saja program itu. Kita up, kemudian melakukan koordinasi dengan BKBN. Alhamdulillah kok di kayak bersangkutan langsung direspon positif sama kepala BKKBN-nya. Bahkan oleh Pusdiklatnya sekaligus langsung siap mengadakan BIMTEK untuk para penghulu se-Indonesia. Luar biasa. Nah, Pak Fuad ini sebagai pengurus APRI, ketua APRI di kabupaten ya, dengan adanya giat yang kemarin viral itu, bagaimana Pak Fuad untuk Kabupaten Tuban, bagaimana pelaksanaannya? Oke. Untuk di wilayah Kabupaten Tuban sebenarnya ini sudah kita laksanakan, sebenarnya kegiatannya sudah kita laksanakan. Seperti sama Pak Iswoyo tadi, dalam bimbingan perkawinan kita sudah kerjasama dengan BKKBN, dengan Puskesmas. Saya itu penguatan saja, penguatan lebih untuk menguat kerjasama antara Kementerian Agama dengan BKKBN dan Dinas Kesehatan. Sudah kita laksanakan dengan program-program itu. Luar biasa. Kemarin kalau nggak salah setiap KUA melaksanakan kegiatan apa? Bimbingan serentak ya, jamnya sama, sehingga tercapai, kalau dihitung lebih dari 1 juta ya Pak ya. Kalau se-Indonesia, karena pada waktu yang sama kita melakukan bimbingan kepada calon pengantin yang sama di seluruh Indonesia. Kemarin di KUA Kota Tuban aja kalau nggak salah ada 35 pasang itu, kan sudah 70 satu kecamatan. Nah, ini Tuban aja 20 kecamatan. Nanti se-Jawa Timur, se-Indonesia lebih dari 1 juta kayaknya ya. Oke. Mungkin ada yang perlu. Oh iya, sebentar. Kegiatan tersebut itu dilaksanakan dalam rangka apa, Pak? Kegiatan itu menjadi pelengkap dalam rangka Milad APRI yang kelima yang tadi yang dibilang ketika sudah disahkan mulai 2019. Milad APRI kelima ya. Dalam rangka Milad kelima ini puncak acaranya adalah kick off 1 juta pengantin siap cegah stunting dari itu. Itu dilaksanakan serentak se-Indonesia. Kalau nggak salah dari yang kemarin bicara teman-teman admin itu, insya Allah ini baru pertama kali. Kalau dulu pernah diadakan bimbingan untuk pencegahan stunting itu sekitar 4.000 kalau nggak salah partisipannya sekitar itu. Salah satu perguruan tinggi terkenal. Nah, kita kalau mau mengajukan ke rekor muri, mudah-mudahan bisa tercapai. Karena kemarin kita lihat di officialnya punyanya BKKBN maupun di APRI Pusat itu melebihi target. Pak Fuad, selama ini kan KUA di daerah sudah melaksanakan kegiatan tadi apa, gerak
Gerak penghulu yang 1 juta pengantin itu ya. Sebelum terlaksananya kegiatan itu secara serentak di masing-masing KUA kan sudah melaksanakan sosialisasi kepada pengantin begitu ya. Nah, apakah sudah ada dampaknya Pak Fuad? Kalau di Kecamatan Pelumpang sendiri itu sudah ada penurunan yang signifikan gitu ya, untuk prevalensi stunting itu. Yang awalnya kalau di laporan terakhir dari Puskesmas Pelumpang itu yang awalnya di atas 10% sudah turun menjadi 5-7% terakhir itu gitu. Berarti kan berefek. Nah, kegiatan apalagi saya dengar tadi ada tindak lanjutnya dari kegiatan kemarin dengan adanya Zoom semua penghulu se-Indonesia hari ini ya, luar biasa. Kemudian saya juga ingin nih warga Tuban ingin tahu kegiatan KUA Pelumpang dan Jenuh. Siapa dulu nih? Pelumpang. Kegiatan inovasi yang tengah marak dilaksanakan itu apa Pak Fuad untuk di Kecamatan Pelumpang? Kalau untuk pembinaan keluarga itu yang sudah rutin dilaksanakan hampir setahun lebih ini adalah bimbingan perkawinan mandiri, Mbak. Mandiri ya. Jadi tiap catin yang mendaftar ketika sudah terkumpul ada 10-15 pasang kita laksanakan bimbingan perkawinan dengan narasumber dari KUA yang sudah terbimtek, kemudian kita mengundang juga dari penyuluh KB di kecamatan, juga dari Dinas Kesehatan Puskesmas. Kemudian juga melaksanakan kegiatan bimbingan remaja usia sekolah di madrasah-madrasah, di sekolah-sekolah itu kita laksanakannya belum rutin, inisiatif Mbak itu kalau yang itu. Kemudian yang terakhir ini kita bersama dengan penyuluh agama melaksanakan kelas sakinah. Itu audiennya dari ibu-ibu wali murid RA. Jadi secara masif ini ya, dari mulai anak sekolah, ibu-ibu sampai calon pengantin, Masya Allah. Lanjut Abu. Jadi ibu-ibu wali murid RA itu ketika mereka mengantar anaknya, nah itu kita kumpulkan, kita berikan materi keluarga sakinah itu. Jadi ini ya mencari celah di mana letaknya yang bisa dimasuki karena mandiri luar biasa Pelumpang. Lanjut Abu. Ibu saya anaknya masih kecil-kecil. Iya. Kemudian untuk selain pembinaan keluarga, yaitu posisi KUA itu kita sudah melaksanakan juga bimbingan manasik haji mandiri yang saat ini sudah masuk angkatan yang ketiga. Yang sasarannya adalah jamaah haji daftar tunggu. Kalau tahun ini yang kita undang untuk dibimbing adalah daftar tunggu tahun 2025 dan 2026. Gitu. Harapannya ketika nanti jamaah itu dipanggil untuk melaksanakan ibadah haji, mereka sudah siap walaupun panggilannya mendadak. Kemarin 2 tahun terakhir ini kan banyak jamaah cadangan itu, jadi dipanggil mendadak untuk berangkat, jadi mereka diharapkan sudah siap manasiknya. Oke, cukup Pak Fu? Oke, sekarang lanjut ke Pak Is nih, apa ini inovasi atau yang tengah angkat-angkat dilakukan oleh Kecamatan Jenuh nih, KUA-nya? Ini menarik ya. KUA ini betul-betul menjadi garda terdepan bagi Kementerian Agama ya, level paling bawah. Dia berhadapan langsung dengan masyarakat, diminta atau diminta atau tidak dipus untuk melakukan inovasi-inovasi pelayanan sekaligus implementasi program dari pusat. Padahal ini mandiri ya, salah satu contoh tadi di Pelumpang itu. Inilah yang disebut sebagai transformasi pelayanan publik yang digaungkan Menteri Agama dulu itu ya. Jadi kita tidak lagi pasif, tetapi kita jemput bola, termasuk di Pelumpang, termasuk di Jenuh. Kalau di Jenuh itu bimbingan mandiri memang awal-awal sudah kita laksanakan ya, sejak sebelum di launching di Palang dulu itu, dan alhamdulillah kita kembangkan lagi. Kalau di Jenuh itu kita bikin jamu sehat catin namanya. Jamu sehat. Jenuh maju dan sehat untuk calon pengantin. Itu kolaborasi 3 instansi dari KUA, BKKBN, penyuluh KB-nya itu, kemudian dengan Puskesmas. Khusus di Jenuh itu kita adakan pelaksanaan di 1 atap di Puskesmas. Jadi pada hari itu yang telah kita tentukan, calon pengantin sudah mendaftar online, dia kemudian kita masukkan ke adminnya Puskesmas yang kita jadikan 1 jamu sehat tadi itu, sehingga tidak perlu ngantri perusahaan kesehatan. Pada hari itu perusahaan kesehatan sekaligus langsung masuk ke kelas bimbingan
perkawinan. Itu kita kasih tagline jamu sehat jati, Jamu jenuh maju, sehat jati. dan sehat untuk calon pengantin. Insya Allah. Alhamdulillah pada waktu hari jadi Tuban dulu itu diproklamirkan oleh camat dan diapresiasi oleh Mas Bupati. Iya. Ini Nah, camatnya kebetulan juga proaktif ya, Iya. Bu Yuli ya. Selain jamu sehat jatin, ya jadi karena programnya KUA itu bimbingan pranikah, itu ada bimbingan remaja usia sekolah, bimbingan remaja usia nikah, kemudian calon pengantin di pranikah, kemudian bimbingan keluarga itu pasca nikah. Itu bisa yang kita ambil yang di Pelumpang tadi ya, Mama Cantik yang TK tadi. Kalau di Jenuh itu bimbingan keluarga ada di Majelis Taklim dan di ibu-ibu hamil. Nah ini mungkin nanti ada segmen tersendiri khusus sampai ibu hamil ya. Karena sampai Khusus yang hamil ya. ya sampai kemarin sudah 17 kali 17 angkatan itu. Alhamdulillah sudah menyebar ke semuanya. Dan itu dilaksanakan di mana Pak? Mengumpulkan atau Pak Is yang menjemput bola datang ke rumah atau bagaimana? Jadwal itu ada di programnya bidan. Oh, Bidan dan tim pendamping sinergi keluarga. dengan bidan ya. Ya, jadi mereka ada jadwal, minta kita untuk datang untuk Mengisi luar biasa. Lanjut Pak Is, program lagi apa ini yang ada di KUA Jenuh? Selain itu ada bimbingan remaja juga ada ya. Bimbingan remaja di sekolah-sekolah itu kita keliling dari lembaga pendidikan satu ke yang lain. Alhamdulillah juga sudah kita sasar semuanya, baik pondok pesantren maupun lembaga pendidikan agama maupun yang umum. Alhamdulillah responnya luar biasa. Bahkan ada beberapa lembaga yang minta terus berlanjut. Nah kita ini yang sedang mengatur SDM-nya, teman-teman dari penyuluh itu yang mau kita libatkan. Kalau butuh tenaga Pak Is siap. Nah iya, kita kolaborasi ya nanti biar lebih mantap. Yang kan punya sertifikat Pak Is ya, jadi bisa untuk mengisi ini. Ya perlu dikembangkan. Jangan badannya saja dikembangkan gitu ya. Ada lagi Pak Is? Ya itulah beberapa program di KUA itu masing-masing memiliki keunikan ya. Mungkin bisa jadi ada yang sama tapi kemasannya beda. Iya. Tapi sekarang karena sudah mulai publikasi kemana-mana, alhamdulillah media sosial ini sekarang membantu sekali untuk publikasi. Kan kita harus memperbanyak publikasi konten-konten yang positif, berita-berita yang menyejukkan, yang membangun. Masa kita kalah sama konten-konten yang gitu-gitu ya. Ya kita punya tugas moral untuk ke sana. Terus Pak Is, dulu kan Jenuh ada program namanya Bengkel Sakinah. Bener nggak sih? Nah, Bengkel Sakinah ya. Nah itu apanya yang rusak Pak Is? Harus diperbaiki di bengkel nih. Gitu ya. Apakah itu masih berjalan? Masih. Ada teman pelakar itu kan bengkel itu mana tukangnya, Reparasi mana gitu. mana spare partnya apa gitu. Karena bengkelnya itu bengkel hati, jadi tidak perlu ada obeng, nggak perlu ada tang, spare part. nggak perlu ada alatnya. Tetapi itu adalah wadah untuk masyarakat datang ke situ mengeluhkan permasalahan keluarganya. Dan itu ada beberapa. Mbak Frida ada masalah situ. bisa datang ke KUA ya. Datang ke KUA bengkel Jenuh. Sakinah itu nanti sekaligus dipakai untuk basecampnya teman-teman penyuluh. Jadi yang datang ke situ. Dan masih berjalan ya Pak ya? Masih. Kemarin aja masih ada yang datang juga yang mau nikah tapi dia halangi orang tuanya. Itu juga kita minta ke Terus saya mau curhat ke sana tapi malu. Jangan. Jangan sampai curhat. Makanya di sini itu kita sosialisasikan begini. Kalau rumah tangga bermasalah, jangan buru-buru ke Tuban, ke jalan di Ponorogo. Ke Tuban. Ke ini ya. Jalan Kalijogo. Jalan Kalijogo. Tapi datang saja ke KUA. Di situ ada Bengkel Sakinah, saya bilang gitu. Iya. Apapun permasalahan yang penjelangan, sampaikan di situ. Jangan buru-buru gini ya. Masih bisa diginiin gitu ya. Luar biasa. Karena kan kita bikin tagline antara aku dan kau hanya ada KUA. Iya. Jadi maksud dari Pak Iswoyo ini tadi jangan buru-buru kalau ada masalah dalam rumah tangga antara suami dan istri jangan buru-buru ke pengadilan agama karena semuanya itu mungkin bisa dikomunikasikan, bisa diperbaiki di KUA. Datang dulu ke KUA, konsultasi dulu ke KUA begitu ya. Ada lagi Pak Is mungkin tambahan? Cukup. Oh ya, ini ada satu pertanyaan Pak Is. Dari kami ini selain mengelola medsos ya, kan harus menjawab nih satu persatu dari pertanyaan ataupun apapun yang disampaikan oleh masyarakat ya. Ada yang bertanya begini, kalau mau menikah nih,
mau menikah, dia misalnya si calon pengantin laki dari KUA Kecamatan Tuban, calon pengantin perempuan dari KUA Kecamatan Pelumpang, dia mau menikah di Kenduruan, itu apa bisa? Itu apa ya? Oh enggak Pak Uat. Sebenarnya sama saja, pengurus pusat malah. Asalkan persyaratannya lengkap, kemudian memperoleh rekomendasi dari kawannya masing-masing bisa. Oh bisa ya. Tidak sulit ya Pak ya. Tidak. Oke, walaupun itu apalagi kok dalam satu kabupaten gitu ya, walaupun luar kabupaten bisa, bisa. Sama-sama luar kabupaten bisa di. Oke. Terima kasih Pak. Mungkin ada kesan, pesan, dan harapan yang mau disampaikan mungkin sebelum kita akhiri. Kita masih mau lama tapi durasinya ini. Nambahi Pak Fuad tadi. Jadi kalau dari sisi regulasi memang boleh ya, diperbolehkan di mana dia melakukan pencatatan pernikahan ya di sana boleh walaupun di luar wilayahnya. Yang tidak boleh itu adalah petugasnya atau penghulunya, pencatat nikahnya yang dia keluar dari wilayah kecamatannya. Karena dia memiliki wilayah hukmi, dia memiliki wilayah teritori sendiri. Berarti misalnya kayak yang saya contohkan tadi, Kenduruan, mana? Tuban sama Pelumpang. Nikahnya harus yang menikahkan kepala KUA Kenduruan gitu ya, atau penghulu di kepala KUA Tuban atau yang Pelumpang yang lari ke sana dipinjam tidak boleh. Oke, jelas Pak sekarang. Sebenarnya banyak sekali Pak Bu pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Nanti kapan-kapan mau saya rekap itu, nanti kita bahas di sesi podcast gitu ya. Mungkin sebelum kita akhiri ada kesan pesan harapan mungkin dari Pak Bu dulu nih yang senior. Sesenior-seniornya Pak Bu kan masih senior saya. Ya. Oh enggak Pak Bu. Harapannya dengan program-program yang dilaksanakan oleh APRI khususnya ini bisa melaksanakan membantu program-program dari pemerintah dan di Kementerian Agama. Kemudian mudah-mudahan ke depan angka stunting menurun drastis, kemudian juga angka perceraian juga bisa menurun karena dua hal itu saling berkaitan. Iya, saling berkaitan juga. Ya, itu luar biasa. Sekarang Pak Is, monggo Pak Is. Yang pertama ya kita sebagai salah satu pengabdi di Kementerian Agama itu memang harus dituntut sekarang oleh keadaan selalu meningkatkan kompetensi ya, baik kompetensi manajerial maupun kompetensi teknis yang lainnya. Maka tidak bisa kita kemudian asal melaksanakan tugas sesuai dengan rutinitas belaka, nggak bisa. Salah satunya adalah publikasi tadi, karena media sekarang masyarakat juga selalu menyoroti pelayanan kita, sehingga apapun yang kita laksanakan itu harus berpedoman pada regulasi yang ada, yang paling utama. Kemudian yang kedua, program-program yang kita laksanakan harapan kita memang menjadi salah satu paling tidak salah satu strategi lah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kalau dari KUA berarti bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat, supaya program-program yang telah dicanangkan oleh Kementerian Agama maupun dari pusat itu dari pemerintah itu bisa langsung mengena kepada sasaran di masyarakat. Nah itu sedang kita terus berusaha untuk mengembangkan program-program itu supaya betul-betul kepercayaan KUA ini sudah menjadi entitas yang tidak bisa ditinggalkan. KUA ini sesuatu instansi pemerintah yang bermanfaat, yang berfungsi pada masyarakat, supaya tidak dianggap lagi hanya urusan pernikahan saja atau urusan asmara. Dulu kan KUA dianggap kantor urusan asmara. Sekarang kantor urusan asmara. Nah khususnya di program stunting ini di MOU APRI dengan BKKBN nanti akan ditindaklanjuti di masing-masing KUA di bawah untuk meningkatkan kerjasamanya. Nanti ada PKS-nya yang itu melibatkan program, karena yang di-MOU-kan itu tidak hanya cegah stuntingnya, tetapi bangga kencana. Apa itu Pak? Programnya BKKBN, bangga kencana. Apa itu? Bangga kencana, saya lupa ya. Itu membangun keluarga berencana, intinya gitu. Itu program
program utamanya BKKBN. Kalau kita mungkin keluarga sakinah gitu ya. Iya. Nah, kan tidak hanya untuk cegah stunting bagi calon pengantin saja, tetapi pimpinan remaja, lansia segala macam ada di sana. Karena semuanya saling berhubungan ya sebenarnya. Nggak bisa menyalahkan dari satu sisi, dari remajanya saja, tapi semuanya terkait dari orang tua mungkin sampai ke neneknya tadi ya karena lansia. Oke Pak Is, mungkin ada tambahan lagi dari Pak Pu, Pak Is? Cukup? Oke, pemirsa On Kemenak Tuban yang berbahagia, berhasil tidaknya, sukses tidaknya, apa yang kita lakukan itu tergantung dari niat dan kemauan begitu ya. Dulur Kemenak Tuban yang berbahagia, usai sudah pertemuan kita kali ini, jangan lupa terus semangat berkiprah untuk Kementerian Agama tercinta. Manuk menco mabur nang buri. Ayo konco terus tingkatkan kapasitas diri. Sayur kupat jangan lamtoro menawi wonten lepat kula nyuwun pangapura. Akhir kata wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, keren.